ini dengan wasit. Tolong, saya mau ngerjain editor. Emosi ya bang ya? Ya terus Iya bener. Hitam-hitam gini, berduka gitu. kita awali podcast ini dengan wasit. Tolong, saya mau ngerjain editor wasit go. Emosi ya bang ya? Ya kalau podcastnya beres match pasti kata-katanya lebih wah semua Keluar ya? keluar ya. Karena di grup ini harusnya kita dapat 5 poin. Betul, gitu. harusnya kita menang harusnya. Kalau menang kita peringkat 2 ya, Pak? Peringkat Di 2. peringkat 2. Saya lebih percaya Indonesia ada di peringkat 2. Tapi Betul. kemarin ya sudahlah. Ya. Ya. Pokoknya jadi berapa? 90 ditambah 6 jadi 99. Oh ya, kita rubah rumusnya sekarang ya. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di Olympus, obrolan lingkungan kampus. Jadi hari ini kita bakal full bahas timnas karena kita digembosi. Emosi. Kita wah kacau, kita dijailin lah. Dijailin, sama dikerjain ya. wasit tetangga Bahrain. Tapi katanya satu federasi itu kan? Enggak, wasitnya dari Orang Oman. Ya nggak, Oman sama si Bahrain itu si federasinya mereka menyatu gitu katanya. Iya kayak kita di AFF lah gitu kan apa Asia Tenggara, mereka satu kawasan Asia juga gitu. Timur Tengah lah ya. Ya apa aduh lupa namanya, pokoknya masih satu regional kayak kita di ASEAN dengan AFF. Nah, yang jadi rancu sebenarnya adalah ketika penunjukan wasit sih sebelum kita bahas pertandingan ya kan. Kalau biasanya kayak kita kemarin lawan Arab, Ya. mungkin wasitnya dari luar kawasan sana. Ya, luar Iya, kawasan. Ya, grupnya. Luar kawasan grup lah ya. Biasanya yang ditugaskan tuh yang dari Jepang, dari Korea atau dari mana lah gitu, yang representatif untuk memimpin pertandingan. Kalau di belakang-belakangnya misalnya di apa asisten wasitnya atau di VAR-nya dari Arab juga atau Timur Tengah masih oke lah gitu. Tapi ternyata kemarin hampir satu perangkat. Iya. Semua itu? Semua. Sampai semua. VAR-nya. VAR-nya. Tapi maksudnya bukan dari negara Bahrain sebenarnya, tapi dari kawasan Timur Tengah aja. Ya ini apa federasi negara Timur Tengah berarti ya? Iya. Ya kalau di kita AFF mungkin. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari awal pertandingan kepemimpinan wasitnya nggak buruk-buruk amat. Ya. Cuma Iya. beberapa memang keputusannya kontroversial aja gitu. Salah satunya kan yang saya heran adalah Indonesia sedang bertanding lawan Bahrain bukan Bali United. Yang pemainnya suka guling-guling. Iya lagi. Ciri khas Murah Timur banget Tengah. fluidnya wasit. Iya. Ya dan ternyata kan ditelik lagi, ternyata si wasit ini teh pernah melakukan hal yang sama di Al Nassr ya? Lawan Al Thailand lawan pernah. Thailand di Lawan Thailand pernah. Thailand U20 lawan Arab Saudi gitu. Terus Al Nassr juga Ronaldo jangan kan Indonesia, Ronaldo aja dibikin stres sama nih wasit. Maksudnya kayak keputusannya yang sering banget ngeluarin kartu karena ya tadi apakah kita kan mau maju ya si sepak bolanya, Indonesia pun udah mulai Ya. Diperhitungkan gitu. bebenah soal wasit, ternyata AFC kok makin mundur. Tapi jadi banyak bahasan sih gara-gara itu ya. Iya, Maksudnya si apa di track lagi mantan ketua AFC yang dari Bahrain segala macam. Iya. Naik lagi isu-isunya. Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin ada kan netizen kita lebih Detektifnya, jiwa-jiwa detektifnya keluar ya, langsung. cocokologinya kayak oh ini kan ketua AFC dari Bahrain, terus juga salah satu negara Arab yang money can talk. Iya, iya, Oke, betul. Ya kan, uang berbicara fulus. Terus juga apa namanya ngelihat dari awal pertandingan memang sedikit. Iya, kan ngelihat apa? Kita ke ini dulu deh, ke line up deh. Ya, kalau kita bicara line up, bukan Sintayong namanya kalau tidak menghadirkan kejutan. Ya, betul. Ya, salah satunya kan di edisi sebelumnya kita bahas ada 2 pemain naturalisasi yang akan kemungkinan bermain. dan benar di Benar. awal Mes Hayers di sini masuk sebagai pemain debutan. Starting. Ya di formasi yang dilaporkan itu 5-4-1. Tapi kalau terlihat di lapangan progresif 3-4-3, 3-5-2 ya. Di penjaga gawang Martin Paes yang
kabarnya masih cedera, tapi sedikit cedera, tapi bermain, ya kan membuat sedikit regreg. gerak. Ya. Kemudian ini 3 back ada Center back ya. Jayitses, terus juga Miss Hires dan Jordi Amat. Amat yang akhirnya kembali lagi ke tim Iya, nasional. iya. Setelah pulih dari cedera. Sayangnya siapa yang cedera juga akhirnya Habner. Nah, Justin Hubner Habner. cedera, ya kan baru dipercayakan di 2 back sayap ada Calvin Verdong dan juga Sandy Walsh. Terus di tengah seperti biasa ya Tom Hay dan Ivar Yener, dan 3 di depan ada Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun dan Satu pemain Malik lokal. Rizaldi. Ini kejutannya. Kejutan ini. Saya berpikirnya kalau dia butuh pemain cepat, harusnya ada Witan atau Dimas Derajat. Betul. Tapi karena statistiknya Malik di tim bersama Persebaya lagi bagus, kayaknya memang yang dipilih adalah Malik Rizaldi. Dan tapi tidak mengecewakan juga. Betul. Ngotot banget mainnya. Baru jalan 2 menit pelipisnya sudah berjalan. Fighter. Tapi memang lihat permainannya bagus secara progres, maksudnya kalau misalkan memang si pemainnya punya kemampuan, lu sekelas Liga 1 pun bisa main. Iya, karena pendekatannya coaching staffnya STI itu salah satunya adalah semuanya digali gitu, komprehensif dari mulai statistik, kemudian juga kebugaran pemain, sport science nggak lupa, ya kan berapa sih VO2 max dan lain-lain, dan bukan yang dinilai itu bukan lu berapa lama menit bermain aja gitu, jadi semua kebugaran Kompleks ya. dilihat, dan kan kita bisa ngelihat juga maksudnya ada beberapa pemain yang sebenarnya nggak ada menit bermainnya di klubnya gitu. Oh, iya, kayak Pratama Arhan. Iya, iya. Tapi tetap ada minimal dia tuh sudah jadi kuncian dan sudah tahu taktik bermainnya STY. Tom Hay juga udah ya, tapi udah punya klub Almere sekarang ya. udah di Almere City. Ya kan? Tapi kan gitu, secara menit bermain mungkin nggak terlalu lama. Malik Rizaldi ini satu-satunya pemain Liga 1 yang selain Rizky Ridho ya, yang punya statistik yang bagus gitu. Ya kan? Dan Dimas Derajat pun sama, maksudnya kemarin dipanggil, bahkan selevel Hoki Caraka aja yang masih dipercaya, itu level di liganya juga bagus. Dan lagi ngegolin kan di beberapa pertandingan terakhirnya gitu. Iya memang ya komentar-komentar yang kemarin tuh berarti ya ini dibuktikan nih. Kalau memang punya kualitas ya dimainin. Iya. Nggak salah ngeliat itu. Tapi kita coba dari sedikit jalannya pertandingan, dari awal kayaknya Indonesia udah mulai gimana ya Pak ya? Dari awal tuh udah kelihatan ngotot gitu ya mainnya Pak. Udah tapi kelihatannya agak main long ball, kenapa ya kira-kira? High press kan? Iya, high press. Jadi Bahrain ini memainkan high pressing. Jadi kita ketahan di middle blocknya mereka di lapangan tengah yang nggak berjalan lancar setidaknya di awal babak pertama. Nah, hal ini diperlihatkan juga yang paling membuat kesulitan adalah gaya bermainnya Bahrain yang tiba-tiba menjelma menjadi Bali United gitu. Yang dikit-dikit ketoel guling-guling. Dan high press-nya works karena si Indonesia ini ketika dapat pressing itu hampir panik gitu. Terutama di lini tengah, kecuali pemain belakang nih. Pemain belakang udah bagus. Kalau saya lihat yang belakang nih Jayitses mainnya tenang, bahkan selevel pemain debutan kita, Miss Hires ini memang 15 menit awal ngapain pemain ini ya. Tapi jangan lupakan juga akhirnya tahu fungsinya sebenarnya adalah dia baca permainannya bagus. Gila sih, sangat baik itu. Baca permainannya bagus, terus juga ketika overlap sangat membantu pergerakan dari Sandy Walsh dan Malik Rizaldi yang akhirnya diposisikan di sebelah kanan gitu. Nah yang jadi sorotan adalah Rafael Strijk yang banyak netizen bilang apa fungsinya pemain ini, ngapain di pas pertandingan lawan Bahrain kamu melihat fungsinya. Tapi ya itu sih jadi inget orang tuh kadang nggak lihat fungsinya si Strijk ini dan harus diingat umurnya pertama masih muda. Dan dia memang butuh gol kayaknya buat naikin tingkat percaya dirinya dia sih. Iya, tapi jangan lupa kan gol kan memang Rafael Strijk di gol kedua, tapi yang gol pertama itu adalah kecerdikannya dia ketika membuka ruang waktu Calvin Verdong lagi overlap. Iya. Narik ya dia. Iya, jadi kan si gol pertamanya ini ngebuat para pemain Bahrain tuh seenggaknya pas dapat counter attack
nggak fokus aja gitu, ya kan? Nah, fungsi dari seorang Rafael Strike adalah memanipulasi bahwa si kita tuh punya striker yang cerdik kayak dia dan juga tuh kalau kita lihat si golnya juga, ini juga berawal dari kipasnya dari seorang Miles Hires juga gitu, yang akhirnya ngasih umpan ke Ragnar yang bikin gol pertama gitu. Nah ini kan tuh dari Verdong Strike tuh. strike, nah di sana Malik ya di situ. di sini Malik kembali passing ke Miles Hires sama Ivar dulu ya, Ivar. Nah, Ipar yang umpan. Iya, tapi Bola rebound dari Ines. Nah, kipas awalnya tuh dari pergerakannya Miles Hires dulu dan juga tadi lihat Calvin Verdong yang dia bikin overlap, kasih passing ke siapa namanya Rafael Strike yang akhirnya nusuk ke dalam. Nah ini Kota Bahrain offset udah di call VAR tidak. Malah saya yang curiga yang gol kedua Bahrain tuh. Iya. Nggak muncul tapi VAR-nya keluar. Nggak ada replay juga untuk gol Bahrain yang kedua. Nah, pergerakan ini kan ada di babak pertama gitu, yang kita tuh dikurung, Iya. High press-nya hampir satu babak shot on goal kita hanya ini dan jadi gol. dan jadi gol betul. Di babak pertama. Dan jangan lupakan memang pas gol Bahrain juga itu gol cerdas sih. Maksudnya tim-tim Arab itu yang diantisipasi adalah crossing silangnya dulu, karena kita sering banget waktu ya kalau masih ingat tahun 2012 kita kalah 10-0, kebanyakan gol-golnya tuh dari umpan silang dan salah satunya adalah set piece-nya mereka yang membahayakan gitu. Ini dua-duanya gol dia set piece dia. Tapi kemarin sih set piece si nomor 8 Mahun ya namanya kalau nggak salah. Bagus sih itu. Emang bagus banget. Terus diakuin sih bagus. Gol-gol ini. Ya, bahkan seorang Martin Paes juga ketika dapat tendangan bebas di gol pertamanya Bahrain nggak bergerak. Tidak bereaksi karena memang Ya nggak nyangka aja keluar bolanya akan no kick ke bawah. Ya memang secara pergerakan bolanya kan ke atas, tapi dia tajam ke bawah dan kena call shoot-nya Ronaldo. Iya. ini tuh tuh ya bagus kan? banget. No kick gitu. Diem itu, pas. Kamu kiper jago juga. Iya. Babak pertama tapi dari skuad yang tadi 11 pemain yang disebutin, kira-kira menurut Kang Ji, ada yang miss nggak dari 11 ini? Kan ini baru ya. Kira-kira ada lubang di mana nih? Kalau lihat di babak pertama sebenarnya kekurangannya adalah di daya gedor. Jadi kayak Tom Hay dan Ivar Jenner ini mati pergerakannya. Makanya Sintayong pintar membaca peluang ketika dia masukin Marcelino gitu. Iya. Di babak kedua. Awal ada gol dari Rafael Strike adalah kecerdikannya si Sintayong ini memasukkan Marcelino pada akhirnya. Malik yang ditarik itu ya? Terus juga siapa? Sandy Walsh diganti Eliano Randers. Dapat kesempatan bermain. Nah, pergerakannya Marcelino ini sama juga Tom Hay yang passingnya selalu akurat. Kemudian overlapnya kembali dari Calvin Verdong menghasilkan gol kedua dari seorang Rafael Strike. Ini pressingnya kelas sih. Coba ditarik mundur lagi. Nah, ini sebenarnya lihat Marcelino kan masuk tuh. Kemudian passingnya Tom Hay, nah, udah. Tapi itu kalau nggak gol, nggak yakin pelanggaran juga sih kayaknya. Kalau Bahrain yang jatuh pelanggaran di situ. Ya kan, jadi kebuktian bahwa si Sintayong bisa reading the game. Kemudian, nah tadi Rafael Strike sekali lagi membuktikan pergerakan dia dan nih. Tapi dia ketika syuting, nah kiper Bahrain kan melongo. Udah 2 kali ya dia bikin gol gini. Iya, Pressing. Korea mirip gini, yang ini Bahrain. Tapi jangan lupakan memang kipasnya ini dari seorang Marcelino dan juga Tom Hay tadi yang punya passing bagus. Nah, kemudian kamu lihat tuh overlapnya Calvin Verdong, nah membuat bingung kan. Iya. Jadi, si Wan Bisaka ya Pak? Bentukannya kayak Wan Bisaka nomor 17 sebelah kanan. Mirip Wan Bisaka dia. Membuat kayaknya pemain Bahrain tuh kan, aduh gue mau ngejar yang mana ya? Iya, mau nutup antara nutup Verdong, nutup Strike atau enggak nutup Verdong gitu kan. Tapi sebenarnya memang si Verdong ini kan memang tipikalnya sebenarnya serangannya bagus, cuman kalau dengan formasi yang sebelumnya dia agak takut untuk
maju. Kalau sekarang kayaknya oh nih 3 aman nih yang belakang. Oh berarti kalau di luar mungkin si Verdong mirip Robo kali ya Pak? Naik turunnya kenceng gitu. Udah Carvajal aja. Ya, Oh iya mirip Carvajal, iya Carvajal banget. kan pada akhirnya itu backnya jadi sisa 3 kan di belakang. Iya. Iya, maju mundur itu. Progresifnya kita kalau menyerang kan di 3-4-3, tapi ketika bertahan akan jadi 5-4-1 atau 5-3-2 gitu. Iya. Cakep sih lu liat Verdong ya. Nah, kekurangan dari 3-4-3 sebenarnya adalah antisipasi bola-bola silang. Oh Karena ya. mungkin ketika dua back sayapnya telat untuk Turun. transisi gitu. Jadi kan banyak tuh sering banget kejadian ketika Bahrain serangan balik 2 lawan 3, tapi sejauh ini solve. Solve. Iya, Karena ya kamu mau ngelewatin Jay Itzes. Yes. Levelnya Venezia bos ya. Miles Hires udah pernah lawan MU coy. Satu lagi. Oh iya. Terus mungkin si dari pergantian Malik Rizaldi yang ditarik mungkin Pak berarti si STY butuh benar-benar satu player yang punya work rate tinggi sama kreativitas tinggi gitu. Contohnya kan Marcelino dia kan mau ngepres Iya, lawan gitu. kenceng speednya. Ngepres kenceng ya. Cuma masalahnya mungkin saya ngelihatnya ngebacanya gini, kalau Marcelino ditaruh di awal kan kebuktian dia langsung dapat kartu kuning. Yo Iya, ya. Iya. Seorang Sinteyong mungkin mikirnya ya Marcelino ini memang kreatif tapi dia juga ketika bikin atau ngerebut bola mungkin dianggapnya ya banyak kayak ya kan kita lihat juga wasit kayak gini kan. Dan nggak penting juga sebenarnya yang tackle-nya Marcelino itu nggak penting. Ya itu juga salah satu hal. Bener serius Iya, karena di ini Marcelino dia bola 50-50, depan itu udah ada Verdong kalau nggak salah atau Pemain yang untuk ngeblok bola. Iya, udah ada orang di situ. Saat Marcelino baru masuk aja ya udah dapat kartu kuning. Terus ya itu pertimbangannya mungkin adalah cari amannya dulu gitu, dan ketika butuh bener nih udah dapat gol ya baru Bersamain ya. dipasang, karena terasa banget perubahannya ketika Malik bukan berarti Maliknya mainnya nggak perform. Malik main sangat perform dan sangat bagus untuk buka ruang di sisi sebelah kanan, dan ini membuat enak seorang Miles Hires untuk maju ke depan, bahkan ngebantu seorang Sandy Walsh juga. Tapi terlihat juga di sini adalah dia ini debutan. Iya. Seorang Miles Hires ini debutan tapi sudah terlihat seenggaknya potensinya di babak pertama, kalau saja lawannya mainnya nggak guling-guling gitu. Dia banyak bingung sih lihat-lihat sedikit. Iya. Dia banyak bingung itu. Ises maju. Yang justru belum terlihat adalah Eliano. Mungkin karena ya tadi gitu, ini kan debut pertamanya. Adaptasi mungkin Mas ya. Terus juga, tapi secara progresi bagaimana dia main, terus juga bagaimana dia transisi, oke lah, masih nggak jelek-jelek amat. Dia kayaknya belum punya kayak siapa ya? Kayak Nathan awal-awal tuh. Nathan awal-awal belum diplot posisi benernya kan, bingung juga dia. Ya, tapi kan di level tim nasional lu nggak bisa milih buat gue harus jadi pemain nomor sini, ya itu kan instruksi pelatih, lo harus siap aja. Perannya bingung nih, gue ngapain nih? Kayak gitu kemarin awal-awal kan kelihatan 15 menit awal lah itu. Dan masuknya Nathan membuat sisi intensi serangan kita tuh jadi lebih baik ketika memang seorang Tom Hey udah capek. Itu kayak ya usia nggak bohong lah bos ya. Limitnya dia di 70 lah, 70-75 biasanya. Iya, dan dia bergerak sangat baik Tom Hey. Yang kita butuhkan adalah passing-passing cerdas ya kan gitu, dan kebuktian di gol pertama dan gol kedua juga banyak hal yang diawali dari pergerakannya Tom Hey juga gitu. Efektif Tom Hey itu kalau gerak. Tapi guling-gulingnya Bahrain sih emang mau mecah ritme permainan. Lagi enak main, lagi enak main. Tiba guling-guling tuh aduh. Cuman harapannya ketika main nanti di sini rumput udah bagus lah. Kemarin enak banget main. Iya. Itu rumput. Itu salah satu yang kita takutkan juga. Terus juga terlepas dari itu, ini yang mengganggu dari pertandingan kemarin adalah ya harapan udah ada ya sampai dengan menit 95 mungkin. Menit akhir, tapi sayangnya nah itu tadi gitu, ketika ada gol di extra time, Mohamed Marhun mencetak gol kedua. Yang saya bingung dan akhirnya juga harus jadi pembelajaran bagi skuad Sinteyong adalah belajar bagaimana caranya killing the game. Jadi ada satu hal kita tuh udah dapat ketika masuknya Witan ya 2 lawan 3 gitu. Iya. Dan kita menang Itu duel. kenapa nggak
Nah, Witan udah melakukan hal yang bagus, maksudnya dia syuting, tapi syutingnya lebih ke ngoper gitu. Eksekusinya. Nah, minimal kalau mau killing the game, jangan pernah kehilangan ball possession. Itu di Marcelino kalau nggak salah. Jadi Witan udah bawa, dioper ke Marcelino, dia capping padahal posisi menang tuh. Iya. Tak, jadi balik lagi pemain. Jadi kalau mau biasanya di ujung nggak sih Kang? Biasanya orang-orang killing Nah, the game tuh ini killing the game tuh. Ini 2 lawan 3, maksudnya kayak yang tuh. Dan kita udah menang. Ini udah menang 9-7. Ya, Ini- harusnya ya, aduh, pas di sini nih di-print sudah di- bisa harusnya di-print di sini. Iya, iya. Ini memang wasit Ada 3 momen yang seharusnya kita tuh udah bisa tiup peluit. 2 lawan 1 malah. 2 lawan 3-nya juga kan kiper ya. Maksudnya ketika lu mau killing the game di sini, satu-satunya cara adalah nge-keep ball position. Iya. Ya. Gimana? Ya udah jalan. Nah, ini kan tuh Marcelino jatuh. masih jatuh, nyari penalti nggak akan dikasih kalau wasitnya gini. Ya. Jadi Anda siapa sih? Alkaf. Alkaf ya. Anda wasit FIFA, kenapa kinerjanya kayak wasit PON ya? Bukan dengan satu lagi. Wasit PON. Wasit Liga 3 masih lebih bagus dari Anda. Ini memang benar-benar sih, maksudnya ini tegang banget ya. Iya, iya, iya. Ini Udah tegang banget. udah nah, ini Ini, kan aduh. di sini juga yang kita nggak bisa nyalain ya, maksudnya Iya, iya. gimana caranya ball positionnya tetap kejaga di Indonesia. Jadi kan kalau lo dicurangin sekalipun, aduh, emang pemainnya jago nih. Iya. Iya. Kata wasit kan. Nah, Ini kelihatan momen-momen sih. sakit hati banget sih. Ya, dan yang sayangnya juga di gol terakhir ini tidak di call VAR karena semua Iya, gol, iya, iya. gol Indonesia di call VAR. Betul. Gol pertama di call VAR, gol kedua juga di call VAR, ya. Dan sayangnya, nah ini kan tidak udah di hilang call VAR fokus juga. pertandingan, Iya, iya. tiba-tiba langsung dihentikan. Dan Kita udah hilang fokus ini ya. ya beneran kayak Intensitas lagi tinggi banget. Ya. bingung aja. Kamu jadi pemain pun pasti kecewa, pasti Iya, bakal marah dan ngelihat hal-hal kayak gini. Ini kan udah di luar nalar. Oh ya, ya kalau kita udah Nah, ini offset nggak sih? 9-nya offset ya harusnya ya? Tapi ini tidak di sebelumnya call nggak VAR. ada Nah, iya bola. itu. Maksudnya tidak di call VAR. Kalau kita kan melihat hanya di satu sudut Iya. replay kamera ya. Iya, satu angle. Kalau call VAR itu pasti akan ada goal line teknologi. Iya. Dan juga ada garis offside yang dia kan ngecek juga waktu Iya, gol yang- Ragnar akhirnya enggak. Betul. Kenapa ini Nggak dicek. Nggak dicek gitu. Maksudnya Ya. nah, ini kan kita coba dapat satu angle dari sini aja. Iya. Dan ya apa ya? Dari grup kita tuh berapa? 5 ya? 5. Lima. Satu grup ini kan yang lain 6. 6 grup ya? Nah, dan dari yang sebenarnya bangganya dengan Indonesia satu-satunya bersama Jepang tim yang belum kalah Iya. Iya, di iya. grup ini gitu. Undefeated. Jepang 9 game 36 apa 38 gol tanpa kebobolan. Nah, dan di round Piala Asianya kualifikasi dari Asianya kita tergabung dengan 6 negara lain yang belum kalah gitu. Jepang, Indonesia, Uzbekistan, Korea, apalagi 2 lagi saya lupa. Negara Yang belum pernah kalah. ya ada 6. Tapi sebenarnya menguntungkan ya kalau nanti misalkan ya poin-poin sama ada head to head sangat-sangat menguntungkan dong ya buat Indonesia. Iya, terus proyeksinya adalah kan setelah ini akan bermain lawan Cina tanggal 15 hari Selasa. Terus juga Indonesia ini masih sangat-sangat punya peluang. Sangat. Satu-satunya yang saya sanksi nggak dapat poin itu adalah away lawan Australia dan Jepang. lawan Jepang. Iya, iya, iya. 3 match itu aja. Jepang home and away anggaplah Kalah ya. bukannya mau mendahului tapi memang kelasnya berbeda. Terus juga kita lihat. Tapi kalau pemain akhirnya apalagi kan tadi udah ada yang salaman Ya. Pak Erick Thohir. Oh iya, betul. si Kevin sejam yang lalu kalau Sejam nggak salah. lalu. Ya saat kita syuting ya. Saat kita syuting ini udah salaman udah tuh. salaman. Itu kayaknya petanya akan berubah lagi gitu. Petanya yang- berubah lagi. Yang tadinya Aduh, mewah. kayaknya kalah lawan Jepang. Bisa kalah. Bisa Satu katanya. poin. Mungkin Karena memang si tembok 3 ininya kuat banget. pakemnya udah jelas gitu ya. Iya, ya kan maksudnya kamu kalau dikasih squad kayak Sinteyong, saya sebagai kalau ngelihat ini mah enak gitu. Iya. Bayangin aja kemarin di babak pertama bisa nahan imbang Bahrain aja, pas lihat cadangannya, Ada Rizky Ridho. mewah loh. Masih ada Witan, Marcelino di situ. Mewah loh, dan jangan lupa kita tuh bawa 27 pemain yang dipanggil ya. Ya.
dan yang didaftarkan harus 23. Berarti kan ada 4 pemain yang dicoret. Iya. Dan tetap dibawa kan? Tetap dibawa. Jadi Dan nggak nanti- masuk line Iya, up nggak lah. masuk Iya, squad masuk list kan. cadangan, ya. Berarti kan ada Egy, Kambuaya yang harus nanti nunggu kondisi terakhir di lawan Cina nanti apakah yang lainnya ada yang mungkin aja, mudah-mudahan sih sehat semua ya. Ini Amin, kan amin. bisa aja gitu. Misalkan Egy nanti masuk list, Iya, iya. Kambuaya gitu. Terus berarti siapa ya? Egy, Kambuaya ada 4 pokoknya yang Hoki apa masuk? Oki Caraka kan kemarin nggak ada di squad list. Dimas Sudrajat masuk ya? Di Mas Derajat masuk. Ya berarti kan ada 4 pemain yang harus pokoknya Sintayong kemarin di Garuda Calling manggil 27 yang masuk squad list dan didaftarkan di satu match itu hanya 23. Oke. Mudah-mudahan sih ini ya. Iya, Ditambah ini tambah siapa? Kevin Dix ya. Iya, iya. Iya dan ini kan kita lihat tuh peta persaingannya di grup kita tuh grup C ya. Grup C. Saat ini memang harusnya di peringkat 2, sekarang ada di peringkat 5 dan tadi belum kalah, hasil 3 kali imbang. Nah, lawan Cina ini belum pernah menang. Nah, Iya, iya, motivasinya tinggi juga Mungkin biasanya. mereka akan bangkit, tapi belajarlah lihat kemarin di AFC Qualifiers ACL League 2 itu juga ada pemain-pemain timnas Cinanya yang lawan Persib Bandung. B aja gitu. Ya, nothing spesial. Kecuali nomor 10 yang kayak Toliong Tote kan. Terus kan kalau Iqbal Nevo nggak blunder, Bener nggak kalah juga nggak sebenarnya. kalah juga kan. Maksudnya di level klub aja kayak gitu ya. Itu kan yang dirasain Australia kemarin kan, dikalahin Bahrain tuh ya, mainnya sebenarnya Bahrain jelek gitu. Cuman ada satu momen di mana dia miss, kalah juga akhirnya gitu. Itu kan kemarin sama juga Indonesia juga gitu hampir. Untungnya draw nggak kayak Australia kalah. Nah, iya kan, ini kan jadi sebenarnya peta persaingannya di grup ini yang diperebutkan benar adalah peringkat 1 dan 2. Betul. Iya, iya. 3 dan 4 ini kan kita harus nanti lewatin fase Playoff lagi. playoff lagi. Lagi. Nah, terus juga Cina di pertandingan terakhirnya ini kalah. Iya kemarin kalah ya. Sama apa tuh Cina? Australia. Lawan Australia itu 1 lagi. 3-1 dan dilihat juga secara statistik mereka biasa aja. Penguasaan bolanya 7-3-2-7. Ini Cina beneran ya, bukan Cina Taipei ya. Takutnya salah. Cina beneran nih. Ya kan? RRC. Iya, iya, iya. 7-3-2-7 sih jauh sih itu. Operan aja jauh banget. 86, Ya, jadi 63%. makin optimis sih maksudnya Iya, iya. kayak kejadian kemarin terus juga ngelihat yang respect adalah pernyataannya seorang Jay Itzes. Jadi ketika ditanya wartawan, ini biasa aja hal kayak gini sering Jadilah. terjadi di sepak bola. Iya. Terus ya kita harus berkaca pada diri sendiri. Maksudnya adalah ya bukan tidak mungkin Indonesia kalau jadi tuan rumah mungkin juga diuntungkan sama wasit. Iya, ya iya. Betul, kan? betul. Jadi kayak yang ya udah lupain, fokus aja ke pertandingan lawan Cina. Nah itu kan maksudnya kelas sih. Ya, motivasinya tinggi tuh. Levelnya udah bukan level pemain yang Ecek-ecek gitu ya. Ngomel-ngomel di ngomel di sosmed, Instagram. Udah maksudnya, nah ini pembelajaran maksudnya kayak udahlah Sintayong juga saya rasa kesel. Ya, pasti banget sih. Di match terakhir. Tapi kan kita lihat dia nahan-nahan karena tahu mungkin kejadian lawan Prancis bisa terjadi kalau dia di kartu merah. Iya, iya, iya. Saya udah kaget kan di menit akhir ada kartu merah. Ternyata Anda wasit, itu pas Sudar Maju itu Kombes Polri. Berani-berani kamu kartu merah. Iya, Pak, sehat-sehat, Pak. Tapi mungkin secara psikologi juga mungkin beberapa pemain timnas mungkin agak terganggu kali ya Pak dengan wah kita bete-nya banget sih pasti. Ya, Dengan- wajar kan dengan- di after match press con Sintayong bilang ya dengan hasil seperti ini jangan wajar kalau pemain saya marah gitu. Iya. Iya. Karena keputusan wasit yang bias terus juga kalau sepak bola Asia pengen maju ya perbaiki kualitas wasitnya juga gitu. Iya. Gila ya. Ya, dan ada beberapa kontroversi juga sih ya after match-nya beberapa pemain sempat bentrok juga protes-protes ke wasit gitu juga banyak. Shen ya yang viral tuh Shen. Wah iya, dia berantem dari si ininya. Ya udahlah, maksudnya mau gimana lagi ya. Dan memang kalau kita lihat harus protes sih. Iya, Kan sudah ada Banding. pernyataan juga ya dari salah satu exco PSSI bahwa kita akan protes dan Iya. itu wajib, bahkan kalau perlu pemerintah turun gitu. Itu bisa diulang nggak sih? Ada satu momen kan? Ada yang sampai Senegal lawan
apa gitu yang ini nih. Senegal lawan apa gitu kalau nggak salah. Tapi Diulang 2017, pertandingannya diulang. Senegal lawan Pantai Gading kalau nggak salah waktu itu. Iya, tapi kalau untuk Tapi itu one of kind aja. ya, iya sih. tapi level kayak gini sebenarnya nggak akan ngerubah hasil apapun gitu. Jadi kayak protesnya kita ke FIFA atau Iya, bahkan ke AFC seenggaknya membuktikan bahwa ya PSSI itu punya power gitu. Iya, Ya. Ya Ya kan? kayaknya soalnya kan kalau dilihat dari 6 tim di apa namanya di grup kita yang paling mungkin dicurangin ya Indonesia. Ya terus Iya benar. Coba Iya, lihat iya. yang lain pernah kayaknya yang belum pernah main Piala Dunia, Bahrain pernah nggak sih? Bahrain Enggak ya, belum kayaknya deh. kayaknya. cuma- Arab pernah karena tuan rumah. Enggak, Arab, Arab tuh Cina, lolos Arab karena tuan rumah. Arab, Cina, Jepang, Australia itu udah pernah Piala Dunia semua. Cuma yang belum kayaknya Indonesia doang deh. Bahrain nggak tahu ya pernah atau enggak dia masuk Piala Dunia tuh? Bahrain tuh ada tapi kayaknya aduh lupa lagi. Belum ya kayaknya. Yang jadi tuan rumah tuh Qatar. Iya, Qatar. Itu kan karena kalau Arab emang langganan Piala Dunia, Arab, kok Jepang, Korea. Iya kan posisinya Indonesia baru naik juga nih. Ya, bisa lah ini dijayulin nih. Nah, itu kan Iya kan sekali lagi banyak ya spekulasi dan dugaan netizen. Tapi apapun itu sebenarnya yang harus dilakukan wajib buat PSSI melayangkan protes dan surat resmi gitu. Iya, iya. Kenapa? Karena ya ini yang ngelihat bukan hanya rakyat Indonesia, bahkan jadi sorotan media-media Eropa juga. Oh iya, dunia media itu. Belanda, media Ya kan negara-negara asal pemain naturalisasi. iya ya. Korea juga tuh. Tapi yang ramai paling juga di kencang Korea. sih untuk ini media Irak sih ya. Oh ya? Media Irak tuh kencang banget karena si Irak juga pernah dicurangi juga. Sama wasit ini. Iya. Jadi si media Irak itu bilang apa gitu? Coba tanyakan pada si ini, pemainnya sendiri. Dia tuh marah gitu media Irak. Wah, kacau banget. Sama wasit yang sama. Jadi memang ya udah setuju dan sepakat seperti apa yang Jayitsas bilang, maksudnya Iya. ini kelas, maksudnya pemain kayak gitu tuh one in million, jadi mending fokus lawan Cina. Terus juga hal kayak gini ya emang biasa di sepak bola mah gitu. Yang penting ya kita udah bisa nerima keputusan walaupun ya Bahnul ente wasit Bahnul. Wasit aduh. Aduh, saja. Kita nggak tidur nonton, besok kerja lagi kan? Iya. Iya. Terus tiba-tiba ya tadi kan, aduh, ini Liga Indonesia wasitnya sedang upgrade, Anda Piala Downgrade. level FIFA kok jadi Itu wasit cadangannya tuh siapa ya namanya ya? Waduh. Dari Indonesia bukan sih? Apa Bukan kayaknya. yang wasit cadangannya tuh? Enggak, Sering itu main di Indonesia tuh, sering ngawasitin Indonesia. Arab juga. Torik Al-Katiri. Iya, Siapa? yang gitu, mukanya gitu tuh mirip. Coba deh, lupa yang wasit FIFA. Ada asistennya itu nongol di TV pas Tadi misahin. match commissioner yang tadi yang awal-awal. Bener emang ya. Ya makanya mesti satu fokus lawan Cina. Terus kalau kita lihat juga bisa lawan Cina tuh sangat bisa kita dapat 3 poin. Itu bukannya kepedean dan bukannya Iya. mendahului ya. Jadi lawan Cina itu udah kelihat pakemnya. Oh kayaknya kita harus. Saya feeling Marcelino bakal ada di awal. Marcelino akan jadi starter bareng. Karena beda kan ya karakternya. Kita baru nemu nih karakter yang kayak Cina. Ya, Kan atau bahkan- Cina sama Jepang tuh satu karakter kan ya. Nah, bisa jadi ada kejutan lagi dari Sintayong. Kan kita nggak tahu tiba-tiba kemarin ada Malik, tahu-tahu Dimas Derajat Yang masuk ya. yang Iya, masuk. iya. Ya karena pakemnya tuh ada di formasi kemarin gitu. Nah, cuma yang harus kita berkaca adalah tadi jangan kehilangan bola gitu. Jangan mudah kehilangan bola. Kuncinya itu ball position harus menang dan ketika kita kan kekuatan Indonesia itu ada di ini ya counter attack, serangan balik, terus juga passing-passing Pendek, ajaibnya Tom Hay kan. Tom Hay. Dan pergerakan tanpa bolanya dari seorang Perdong dan juga strike. Gitu. Jadi lawan Cina kira-kira dari starting lah Kang. Lawan Cina starting ada yang harus di-adjust, ada yang harus Ya itu dibongkar kayaknya kalau di Kang Zi. posisinya Malik itu akan diisi dulu sama Marcelino, atau kalau mau bikin apa namanya? Bikin kejutan, langsung pasang Dimas Derajat atau Eliano di sana gitu. Wah, Eliano sih bisa. Buat dari belakang deh, kita belakang aman nih. Masih yang kemarin. Pakem belakang sih kayaknya Belakang tuh pasti bakal- itu aja kayaknya. Bakal itu aja, kecuali memang Jordi Amat kondisi terakhir kan kita nggak tahu ya apakah Iya, kemarin iya, cedera, mungkin Rizky Ridho. Tapi agak ngaco sih kemarin lihat Jordi Amat. Dia kayak miss sendiri gitu dari antara Ize Iya. sama Helgers ya. Satu kan Jordi Amat baru sembuh cedera. Iya.
kondisinya juga apa ya yang kita tahu dia pemain yang bagus untuk long ball-nya. Ya. Iya. Ya kan, dan kualitinya ketutup sekarang ada Rizky Ridho di Ya, belakang. betul. Dan di pertandingan kemarin ya orang baru sembuh dari cedera itu selayaknya kayak butuh trauma healingnya dulu, terus juga udah siap, pemain ini udah siap gitu. Kayaknya gue lihat Ises pindah ke tengah tuh lebih mantap aja gitu. Iya, yang Kokoh gitu. yang ngerusak permainan Jordi Amat adalah guling-gulingnya pemain. Ya kan? Balik lagi tadi ya. Itu berantakan sih emang sih. Itu ngerusak paling ngerusak game plan sebenarnya. Jadi kayak Jordi Amat no issue sih sebenarnya. Cuma kalau ngelihat ya kan kita juga tahu ya kekurangan Jordi Amat itu adalah sering blunder Betul. dan gampang kehilangan bola kalau misalnya lawannya pemain yang cepat. Nah, ya. Nah, ini kan lawan Cina nih kencang-kencang nih larinya. Iya, masih kencengan Marcelino. Serius, saya berani ngaduk. Lawan Cina intinya jangan blunder. Ya, hindari kesalahan-kesalahan Iya. tidak perlu lah. Tadi Ya. karena mereka punya kecepatan itu, terus juga kalau tenang mainnya kayak Itses, kayak Rizky Ridho, kayak apa, Miss Hires juga, udah. Mungkin salah satu kekesalan dari perangkat timnas kali ya, kan jam 1 beres match, jam 2 mereka langsung terbang ke Cina. Mungkin recovery-nya di sana terus, udahlah tinggalin yang di Bahrain mah udah aja gitu. Tapi ngelihatnya sih kayaknya apa psikologinya dijaga sih ini. Iya, Maksudnya Pak, kayak yang ya udahlah, udah gitu. Iya. Sintayong sih sangat berperan penting sih di waktu-waktu kayak gini. Udahlah. Ya kan kebayang kalau kemarin Sintayong Ikut marah-marah juga ya. kayak terakhir lawan Prancis di kartu merah gitu, maksudnya kan nggak bisa ngedampingin pemain di next match, sayang, berat sih itu, rugi. iya. Oh, pas di Prancis sama apa tuh Guinea ya. Iya. Nah, ini kan beneran dijaga dan saya juga kaget ada kartu merah. Oh, pas Darmaji udah nggak apa-apa lah gitu. Walaupun mungkin kan peran manajer juga dibutuhkan. Ya, Ayo, gol, bonus nih. Nah, Mungkin Pak dari starting ini mungkin ini pakemnya STY kali Di ya. Pak? Pakem, perkiraan sih mungkin tadi Malik Rizaldi apakah tetap dipercaya atau langsung Witan Marcelino. biasanya. Marcelino kalau nggak Witan. Ivar mungkin bisa ditarik Pak diganti Nathan yang buat tabrak-tabraknya. Mungkin karena bener kan Masih Ivar sih. Ivar Kayaknya di bola sih dia. Enak banget bagi bola. Tapi Ivar tuh beberapa kali terlihat megang bola tuh agak apa ya, agak Enggak, kondisinya gini, kalau Ivar tuh bisa main full. Kalau Tom Hay ini kan udah dilihat ya performanya mungkin hanya bisa di sampai pertengahan babak kedua. Makanya Nathan itu agak ditahan atau misalnya Nathan yang main duluan. oh gitu, oke. Gitu. Bisa jadi memang, tapi memang kalau kita lihat dari Pakem kemarin kayaknya memang duet Tom Hay dan Ivar ini yang masih jadi pilihan. Yang Solid sih. kelihatan banget adalah di posisinya Malik gitu, yang sebenarnya Bongkar pasangnya itu ya. bongkar Masih ada- pasang, masih ada apakah Marcelino dulu, mau Witan dulu, atau Eliano. jangan lupa juga ada Dimas Derajat, ada Eliano, dan bisa jadi itu kejutan lainnya yang disiapkan oleh Sinteyong. Dan memang selama kualifikasi ini memang pos itu memang ganti-ganti ya. Iya, Untuk tergantung pos ini ya. siapa lawannya, siapa yang siap gitu ya. Iya. Dan ternyata dipimpin oleh wasit Arab lagi. Aduh. Ya, pertandingan lawan Cina ini. Nah, satu-satunya cara ketika pertandingan dipimpin oleh wasit Arab adalah jangan pernah kehilangan bola gitu. Ya. Main tetap. Ya kan Position kalau kita udah unggul kayak kemarin, unggul 2-1 loh, itu wah udah siap-siap Selebrasi ya, Pak. selebrasi. Poler udah di tangan itu tinggal dibakar. Maksudnya kan apapun ya dia mau nambahin extra time 18 menit walaupun nggak mungkin kan, tapi intinya ketika udah dapat bola ya udah jogging gitu kan. Ya biasanya di pojok-pojok kan, biasanya Iya. pojok-pojok, tapi pojok-pojok apa namanya? Dilama-lamain pantul-pantulin bola yang Di penting kan pertahanan lawan ya, bukan di pertahanan sendiri. Biasanya di momen corner kick sih biasanya. Iya. Naruh pemain dekat satu tahan dah gitu aja nahan bola. Gitu terus sih aja biasanya. terus gitu, maksudnya itu tuh jadi kayak pembelajaran. Iya. Dan lawan Cina ini saya yakin pasti akan ada gol cepat gitu, atau minimal adalah Indonesia kan dari kemarin dari 2 match awal kita selalu mencetak gol lebih dulu. Iya, Lawan kemarin Bahrain kegolan kita kegolan duluan. Iya. Nah pas lawan Cina kayaknya balik lagi ke settingan awal, kita yang
ngegolin duluan. Jadi secara permainan kan ya si Bahrain dua-duanya dari bola mati ya, bukan dari open play. Mereka juga stuck juga sebenarnya. Dan Nggak bagus gitu mainnya, nggak bagus-bagus amat. nothing special, serius. Cina 3 kali kalah, terakhir Menarik. lawan Australia 3-1, kita bisa nimbang Australia. Iya. Ya, ini bukan soal sombong-sombongan gitu. Dan bahkan adanya Kevin Dix kalau pasti kan dia akan lihat juga permainan biar gampang nyetel dan sebagainya. Dan Mungkin nanti bulan depan kali ya Pak ya? Bulan depan bisa lawan main Jepang Kevin Dix. disiapkan. Pas nanti kan kita Wah, menarik banget. home Jepang berarti sama Arab. Kalau Emil Kita jadi nggak Emil? Emil Audero udah mau tapi udah ada obrolannya. Buat jadi cadangannya pas. Iya. Tapi sama satu lagi ada info dari ini dengar dari podcast Hamka Hamzah, tapi dari Hamka Hamzah ada satu striker yang mau, tapi nggak disebutin ya namanya siapa. Oleh udah susah. Udah lagi dinego bang. Ini deket siapa? banget. Yang itu jadi nggak yang? Oleh Romeni. Bukan yang gondrong yang pemain Liga Inggris itu siapa? Crystal Palace. Hah? Iya, lupa namanya. Rinowald? Iya. Itu jadi nggak tuh? Tapi kayaknya itu grade B sih ya, grade B, grade C. Udah tapi tua tengah sih. kita tuh udah bagus banget. Iya. Kalau tengah sih oke sih. Iya. Cukup sih sebenarnya, udah semakin nggak peduli dengan naturalisasi. Iya. Ya, mainnya kayak gini. Ini udah bagus banget Oke sih. kok gitu. Maksudnya tinggal step up pemain-pemain Liga 1-nya juga harus minimal punya levelnya sama kayak Rizky Ridho, Dimas Derajat. Malik ya, kemarin Malik Rizaldi. Dan Malik juga kan ngebuktiin, maksudnya statistik dia di Liga tuh bagus banget, statistik dia bersama Persebaya itu bagus banget gitu. Jadi kayaknya nggak salah Sinteyong manggil, dan memang yang dibutuhkan adalah pemain yang mau bergerak gitu. Iya. Yang punya work rate tinggi. Nah, itu yang akhirnya kenapa dipilih Malik Rizaldi dan jadi kejutan kan Bahrain. Iya. Betul. Kamu lawan pemain Bahrain aja pelipis kena kan. Iya. Lawan Cina gimana? Lawan Cina ya bisa lah. Tapi Kita main Jam 7 jam 7 waktu Indonesia. waktu Indonesia. Waktu Cinanya jam 8 kan beda 1 jam. Iya. Tapi mungkin nggak pada lawan Cina nanti style permainan Indonesia ini bakal keluar gitu. Kan umpan-umpan pendeknya bakal lebih keluar gitu. Iya, ini yang tadi saya bilang, kayaknya akan bermain seperti di 2 match awal lawan Lawan Australia dan juga lawan Arab. Ya, dan akan lebih mudah harusnya ya. Iya. Kalau tidak dicurangi lagi oleh wasit gitu. Kan yang akhirnya ngerasain gitu punya timnas jago dan Dicurangin wasit. yang kan biasanya kita yang wah ini Indonesia menang wasitnya curang. Sekarang kembalikan. Wah anjir wasit. Gue nggak tahu emang banyak masalah kita kalau mau wasit Arab tuh dari dulu. Ada aja gitu. Iya, terus ya udah maksudnya ya lupain lah, fokus aja ke pertandingan, benar. Terus kayak yang penting mah jangan pernah kehilangan bola. Maksudnya kita pasti bakal unggul duluan kok, lawan Cina ini bakal unggul duluan, tenang aja. Nah, diprediksi berapa dari Kang Zi? 2-1 cukup lah, yang penting memenang. 2-0 sih, clean sheet sih, karena belakangnya ini bagus banget. Percaya Clean sheet kayaknya. Iya, kalau clean sheet kan kita nggak tahu ada penalti yang Iya. Oh iya. Tiba-tiba Bali United style. Tapi Cina enggak sih ya, kayaknya enggak. Cina tuh enggak, dia gitu. dia ngandelin ball position juga. Cina tuh bakal ngandelin ball position, kecepatan. Nah, ngelihatnya adalah kemarin di permainan pas Persib lawan Zhejiang. Oh, itu banyak pemain timnasnya. Banyak Guangdong. lumayan ada beberapa pemain timnas Cina juga, dan ngelihat juga mainnya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya ini mah stylenya masih style Asia. Kita kan semi Eropa nih. Iya. Oh, main Tengah sayap Eropa gitu ya, gitu. Pak. Iya. Main speed, main Gitu-gitu. wingnya. Itu mah kasih Asnawi juga cukup. Biologi Asnawi kemarin belum keluar lagi. Iya. Gitu-gitu Wah, tapi mah. sampingnya susah sekarang. sih itu ya. Persaingannya lumayan soalnya sekarang. Tapi ada bisa maksudnya udah nih potensialnya Indonesia tuh kalau dilihat dari grup ini lawan Cina sok 3 poin. Nanti pas di setelah lawan Cina kita akan lawan Jepang dulu apa ini dulu ya? Jepang dulu dong. Jepang kita belum. nih habis lawan Cina kita bakal Jepang home dulu. Jepang lawan Arab. Nah ini prediksi-prediksinya Arab home.
dua-duanya 1 poin lagi, harus bisa ditahan. Ya karena ini jago. Tapi kita main di kandang gitu. Arab ya. Ya Jepang sama Arab nggak usah muluk-muluk minta menang, udah kembang aja udah cukup lah. Ya. Nah lawan Australia di away ini tadi prediksinya mungkinnya 0, tapi kalau bisa nahan imbang lebih bagus. Betul. Nah sisanya Menang lagi harus menang lagi. semua. Harus udah. sapu bersih ya. Sapu bersih kecuali yang terakhir lawan Jepang. Oh iya lawan Jepang Jepangnya, ya. aduh. Bukan nggak percaya, cuman Susah Dan sih. Kalau sadar diri. kalau prediksinya sesuai kayak gitu, peringkat 2 udah Iya. kejadian. Jepang sih Lolos Piala Dunia. udah bukan mimpi lagi berarti ya, ke Tapi Piala Dunia. sekali lagi kan Sinteyong aja seorang pelatih, dia cuma bilang target saya peringkat 4. Peringkat 4. Iya. 7 tim dengan tim seperti ini 70% kemungkinan kita ada di Piala Dunia. Yang langsung ya. Tapi mungkin nggak Pak, karena kita main di kandang match Indonesia Jepang sama Indonesia Saudi, pressure-nya lebih gede gitu Pak. Karena kita main di kandang nih. Justru gua bukan pressure kalau di kita. Kalau ngelihat Iya, pemain ini rumput. Iya. Justru mereka malah lebih up ya. Ya, kalau- Lihat-lihat pemain-pemain Kalau away wasit yang jelek, kalau di kita rumput. Mereka senang loh. Fasilitas kita iya. Maksudnya bukan jadiin pressure kalau ngelihat pemain timnas sekarang ya. Kalau Fasilitas kali ya. bukan, maksudnya bukan dijadiin pressure tapi memang dijadiin motivasi buat menang. bahan bakarnya gitu ya. Iya. Masalahnya rumput. Iya, fasilitas. Kalau supporter no issue sebenarnya, cuma kayak ini nih, tapi justru Arab sama Jepang biar merasakan rumput yang jelek kan. Gitu. Kamu belum main ke stadion di Liga 3 kan, yang rumputnya ada tanahnya gitu. Bukan tanah, batu. Apa ya itu? Itu tuh apa? Kamal Muara tau nggak? Iya. Stadion Kamal Muara, kandangnya Persitara. Nah, Lu tahu nggak? Nggak tahu. Sekarang coba lihat kondisi terakhirnya. Sangat menyedihkan soalnya kalau banjir jalannya ketutup. berarti itu ya nanti next ya lawan Cina mah optimis lah, walaupun away pasti wajib 3 poin, pokoknya jangan sampai poinnya tertinggal di Guangzou kayak paket Shopee ya. Emang di Guangzou? Iya sedikit lupa Pak. Kamu pernah belanja Shopee nggak? Pernah. Paket Anda masih di Guangzou tak? Iya pernah. Beli casing. Ya kan? Beli casing. Jangan sampai poin kita kehilangan. Oh iya di sana. tapi lupa Pak, ini Stadiumnya katanya di Qingdao, Cina nih kita bakal dijailin gitu. Dijauhin stadionnya dijauhin gitu. Pemuda Qingdao. Ini Di Qingdao. Daerah mana nih? Pemain kita nih pernah main di Eropa. Tenang. Kamu nyepelein. Mau ditaruh di berapa? Miles Hires, tinggal di Belanda suhu minus juga. Iya. Ya Cocok, kan? aman. Martin Paes di Amerika. iya. Cina-Cina doang. Amerika tuh termasuk Mungkin yang agak- ekstrim soalnya. Nih, Amerika levelnya Marcelino aja walaupun pemain Indonesia, mainnya udah di Oxford. Iya, mungkin agak kaget Kambuaya kali ya Pak ya, karena Iya, tapi di Papua juga ada gunung dingin kan? ya, gunung, aduh lupa Masih lagi bisa nama gunung. juga. apa? Wamena. Bukan, gunung yang salju. Jauh Jaya. Jaya. Puncak Jaya. Iya. Jangan sepelein, udah mau nggak bisa ngakal-ngakalin itu, baru Cina. Indonesia tinggal akalin main di Wamena. Iya. Nggak, Mau jauh nggak, lagi kalau nggak kasih aja nginepnya di Jakarta, kasih mainnya di kemarin Stadion Aceh tuh yang baru apa? Jadi nginepnya di Jakarta tuh, kasih Stadion Aceh tuh yang baru apa? Kemarin Yang dipakai depannya pon. masih lumpur-lumpur gitu ya. Tahu tuh. Nggak usah jauh-jauh, kamu main aja di Jakarta, tapi mainnya di JIS pakai bis. Macet. Selesai. Psikologi keganggu itu, macet, capek. Selesai. Sepanjang jalan banyak supporter ya. Anda kalah WO. Oh, sedikit mungkin karena kita udah dijailin Bahrain duluan nih. Pas Bahrain kesini ada kemungkinan nggak Supporter supporter deh kita bakal, wah lu nggak bisa nih. Kemarin support timnas gua diginiin gitu. Bakal Ya, ada kejailan Semoga FIFA menurunkan Iwan Sukoco. Kemudian wasit pon. Kemarin. Silakan. Wasit pon yang dipukul. Iwan Sukoco perlu sih kalau lawan Bahrain kayak gini. Anda turun melawan Bahrain. Ya, kasih tahu. Tuh. Iya. Mudah-mudahan sih ya kita berharap lawan Cina menang, ya lawan Jepang bisa imbang pun bagus. Bagus banget itu imbang lawan Jepang, udah imbang aja. Karena kita di U20 tuh berapa sih? 3-1 ya? 4-1 lawan Jepang. U23. U20 AFC kemarin. AFC. Ya. Ya kalah juga tapi maksudnya Nggak jelek mainnya gitu. mainnya nggak jelek. Makanya satu-satunya
kemungkinan ya kalau dilihat dari potensinya mah ngarepin peringkat 2 langsung susah. Bahkan Sinteyong aja bilang targetnya minimal di peringkat 4 gitu. Playoff ya, tetap target di playoff. Potensinya masih ada. Masih ada, sangat-sangat. Di peringkat 4. Tapi kalau mau peringkat 2 langsung ya tadi hitung-hitungannya adalah lawan Cina harus menang, pas away lawan Jepang dan Arab tahan imbang lagi gitu karena bonus syukur-syukur bisa menang. Terus lawan sisanya wajib menang gitu. Ya antara Cina Bahrain itulah ya. Kita punya poin di Ya, dua. kita punya potensi 9 poin di Cina dan Bahrain gitu. Di 15 poin aman ya? Aman banget. Bisa Angka sih 15 poin gitu. Harusnya ya. Aman, itu realistis untuk ada di peringkat kedua gitu. Jadi intinya fokus, benar kata Jay Itzes, berkaca aja sama diri sendiri gitu. Mudah-mudahan nanti lawan yang lainnya kita dapat wasit yang kualitasnya jauh lebih baik lah. Iya, iya. Karena poin Jepang tuh udah 14 sendiri, semuanya 3 deh kalau nggak 3 kali 14 tuh berarti? 4 Jepang tuh 14. 12 Pokoknya dong. Jepang itu udah no issue lah. 14 semuanya tuh Poin 9 dong, kan 3 kali pertandingan tuh. 9 4 Iya, 4 14 tuh 4 golnya. 4. Prediksinya pengamat intinya Jepang sama Arab ini pasti ada di peringkat 1 dan 2 dengan mudah ya. Iya. Ya kan yang kemungkinan ada di peringkat 3 dan 4 prediksinya pengamat. Australia dan Bahrain. Nah, mudah-mudahan Bahrain kita kerjain nih, Anda tidak layak. Enggak. Jauh. Ya. Jauh. Anda tidak layak biar dari Asia Tenggara bisa minimal Ada yang di masuk 1. fase selanjutnya. Betul. Kan di jatah Asia itu 8+1. 9 jadi totalnya. 8 yang lolos secara langsung, satunya yang dari playoff. Playoff ya. Oh, 4 grup ya berarti Asia tuh? 4 grup. Pokoknya 9 4 dan 4 4. dari 4 grupnya cuma ada 6 negara yang belum kalah, salah satu Indonesia. Di grup ini Nggak apa-apa, Dre. Yang belum kalah. Iya. iya. Daripada Udah kalah Cina nggak menang merah-merah juga, kita draw 3 kali. Iya. Aduh, kalau ini menang nih kita di peringkat 2 nih, kita di bawah Jepang. Aduh. Ya. Bisa di atas Australia sama Arab. Tapi kayaknya sih, kalau bro. kita menang juga ini poin tinggi nih. Tinggi. Walaupun dia kan ini 4 ya. 4 tambah 3 ya bisa lah, kedua ketiga lah. 5 poin kita. Berarti kita ketemu lagi setelah match lawan Cina ya. Lawan Cina. Kita tunggu hasilnya kayak apa, mudah-mudahan hasil terbaik sih. Ya. Dan satu lagi, fuck AFC, Arabic football korup, fuck you. Terima kasih Bapak Wasit, Bapak Wasit. Oke. Bahlul wasit. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Nanti kita kembali lagi di setelah match lawan Cina. Nah, Terus tanggal 15, mungkin syuting tanggal 16 lah. Kalau saya lagi mood ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. See you. ciao.